Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, tanggal 21 Juni 2020. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 3. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita mengambil saat teduh, menenangkan hati pikiran kita, dan menyadari keberadaan Allah di dalam ibadah kita pada saat ini. Ibadah kami pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam, damai, dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra menyertai jemaat sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada saat ini yakni Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Maka mari pada saat ini kita bersama-sama menyambut tema ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari pada saat ini kita bersama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan celah, yang penuh dengan dosa, sehingga mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang sumber kehidupan ini, bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas setiap cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Namun ampuni kami ya Tuhan, atas setiap kelalaian kami, atas setiap kelemahan kami, atas setiap hal yang kami lakukan, yang seringkali tidak berkenan di hati Tuhan. Dan bahkan kami seringkali melakukan segala dosa dan pelanggaran, menampik segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami menyadari segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami, sucikanlah kami ya Bapa, agar kami benar-benar layak untuk kembali datang mendekat ke hadirat Tuhan, merasakan kedamaian yang sejati, pemberian Tuhan. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terdapat firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai yang keenam, berbunyi demikian. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk kembali diingatkan masuk ke dalam damai sejahteranya, anugerahnya, dan jalannya. Bagi setiap kita yang benar-benar dengan komitmen mau berbalik arah di hadapan Tuhan, maka Ia akan senantiasa membuka kedua tangannya untuk merengkuh kita kembali. Maka mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama dan yang kedua. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan dipimpin oleh salah seorang majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami yang saat ini bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberikan terang pada hati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Matius 10 ayat 16 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyesahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anak-anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia akan datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yang berbahagia adalah setiap kita yang gemar membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih lagi yang bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan.
Shalom, salam Patunggilan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Di tengah berbagai pandemi corona yang semakin merebak, saya terus berharap bahwa panjenengan semua terus sehat, terus setia, taat kepada Tuhan, sekalipun harus beribadah di rumah masing-masing. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pandemi virus COVID-19 atau virus corona ini memang telah memukul begitu dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Baik itu di bidang peribadahan ataupun yang begitu terasa adalah di bidang ekonomi. Kita tentu merasakan dampak yang nyata dari virus corona ini yang memukul setiap sendi perekonomian kita. Pasar-pasar harus tutup, perdagangan harus berhenti, pertokoan juga harus tutup, dan sebagainya. Nah, di tengah berbagai kesulitan di bidang perekonomian ini, pada saat ini pun kita juga dapat melihat berbagai hal. Kita dapat melihat merebaknya berbagai kasus kriminal yang ada di sekitar kita. Kita melihat bagaimana setiap orang kemudian berupaya mencari cara untuk tetap survive, bertahan hidup, tetapi kemudian yang keliru adalah ketika mereka menghalalkan berbagai macam hal untuk ia lakukan. Seakan-akan berbagai jalan pintas kemudian dianggap pantas. Entah itu dengan mencuri, entah itu dengan membegal, entah itu dengan menipu, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita dengan orang Kristen? Lalu bagaimana kita sebagai pengikut Kristus untuk tetap setia kepada Tuhan, tetapi pun juga tetap bisa survive di tengah pandemi virus COVID-19 ini? Apakah kita kemudian juga harus menghalalkan berbagai macam cara untuk survive? Apakah kita pun juga harus mengambil jalan pintas yang memang tidak dianjurkan dan tidak boleh kita lakukan, tapi harus kita lakukan? Apakah demikian? Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang kita baca pada saat ini merupakan kelanjutan dari pengutusan ke-12 murid Tuhan Yesus yang berlanjut dengan nasihat dan pesan-pesan pengutusannya. Untuk memahami ucapan-ucapan Tuhan Yesus, memang kita harus berhati-hati dalam memahaminya. Jika tidak, maka kita akan jatuh pada pemahaman yang keliru. Secara umum kita dapat melihat dan memperhatikan bahwa ucapan Tuhan Yesus adalah suatu pengutusan untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pengutusannya itu, Tuhan Yesus mengingatkan agar mereka semua, setiap orang yang mendengar itu senantiasa waspada. Sebab dalam pengutusan itu ada banyak tantangan yang akan mereka alami di dunia ini. Seberat apapun tantangan yang sedang mereka alami, mereka akan terus dimampukan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Allah telah memberikan jaminan keselamatan dan kekuatan bagi setiap kita yang diutusnya. Satu yang pasti bahwa pengutusan ini bukanlah dari manusia, tidak. Tetapi pengutusan ini adalah dari Allah Bapa kita yang ada di surga. Sehingga bagi setiap mereka yang berkarya mewartakan Injil Kerajaan Allah, maka dia sendirilah, Allah kitalah yang akan senantiasa memampukan setiap kita dalam menghadapi tantangan yang ada di dunia ini. Dalam nats kita pada saat ini ada beberapa hal, ada beberapa jaminan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Yang pertama, bahwa penderitaan yang akan mereka alami tidak akan melebihi dari apa yang telah diterima Tuhan Yesus di dunia ini.
Pada ayat ke-24 sampai 25, Tuhan Yesus menggambarkan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya, atau seorang tuan rumah dan seisi rumahnya. Hal ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan menggambarkan hubungan dirinya dengan para murid. Kalaupun mereka harus menerima penolakan dan bahkan penganiayaan, maka hal itu tidak akan melebihi apa yang sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah jaminan kehidupan. Mengenai keselamatan, Tuhan Yesus memastikan bahwa keselamatan hidup mereka dijamin oleh Allah. Sebab yang memanggil dan yang mengutus mereka adalah Allah sendiri. Apapun yang ada di dunia ini, semuanya adalah sepengetahuan Allah. Bahkan sampai rambut di kepala kita pun Allah mengetahuinya. Tuhan Yesus memastikan bahwa pemeliharaan kehidupan para murid hanyalah bersumber dari Allah semata. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penderitaan yang akan mereka terima tidak dapat dibandingkan dengan hukuman bagi mereka yang akan menolak kesaksian mereka. Tuhan Yesus mengingatkan kembali untuk jangan takut. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh fisik, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Di ayat yang ke-28. Sebab hanya Allah sajalah yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh. Oleh karena itu, walaupun mereka akan menerima penganiayaan, mereka harus menyadari bahwa itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka dapatkan, yaitu keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memang tidak lepas dari berbagai tantangan dan persoalan. Kadang persoalan itu datang silih berganti, tanpa antri, satu datang, belum selesai, datang lagi, dan demikian seterusnya. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah persoalan dan tantangan tersebut, kita sebagai umat Tuhan tidak boleh kehilangan akal sehat, tidak boleh kita putus asa, dan bahkan tidak boleh kita kehilangan iman kita di hadapan Tuhan. Yakinlah bahwa seberat apapun dan sebanyak apapun tantangan pergumulan yang sedang kita hadapi, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan, Allah kita, punya rencana yang terbaik bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan menyerah, teruslah berusaha dengan ketulusan hati, dengan iman yang bulat, tekad yang kuat untuk terus senantiasa berjalan di jalannya Tuhan. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus menjalani kehidupan ini dengan terang Kristus sebagai rekan sekerja Allah di muka bumi ini. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada landasan firman yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Yang demikian bunyi firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita aturkan persembahan kita dengan kita iringi Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepada Allah, Sang Empunya kehidupan ini, kami datang menghadap dengan penuh sukacita. Dengan limpahan syukur, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami menyatukan hati kami, menyerahkan langkah perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di setiap pergumulan kehidupan kami pun menyerahkan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya
bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami yang jauh lebih besar dari segala permasalahan dan pergumulan kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa dapat mengatasi berbagai pergumulan kehidupan kami di bawah terang naungan cinta kasih Tuhan, sehingga hingga akhir hayat kami dapat Engkau lindungi, sertai, dan Engkau dapati kami sempurna di hadapan-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini pun kami juga menyerahkan seutuhnya kondisi bangsa dan negara kami yang tengah dilanda pandemi virus COVID-19. Kiranya Engkau sendirilah ya Bapa yang senantiasa berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami dan bahkan di dunia ini. Sehingga melalui setiap tim medis, setiap kebijakan pemerintah, dan setiap pihak-pihak yang terlibat, semuanya dapat benar-benar bersinergi untuk dapat terlepas dari virus COVID-19 ini. Kami serahkan seutuhnya ya Bapa, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pun pada saat ini kami berdoa untuk umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang pada saat ini masih harus beribadah di rumah masing-masing. Dan secara khusus, umat-Mu di GKJW Jemaat Wonosalam ini, kami serahkan seutuhnya ya Bapa, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendirilah yang senantiasa menyertai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupannya, penyertaan di dalam kehidupannya, dan iman, keyakinan yang semakin kuat, kokoh, sehingga di tengah berbagai badai persoalan kehidupan, umat-Mu dapat semakin setia hanya kepada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa yang baik, kami pun juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan sendirilah yang menyucikannya, jika persembahan kami pada saat ini dapat benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya peribadahan kita pada saat ini, maka berakhir pulalah bulan kesaksian dan pelayanan GKJW pada saat ini. Namun, sekalipun bulan kesaksian dan pelayanan ini telah berakhir, maka sudah seharusnya lah dapat semakin memantik kita semua untuk senantiasa bersaksi dan melayani Tuhan dimanapun kita berada. Maka sekarang pulanglah dengan penuh sukacita, yakinlah bahwa Tuhan Allah Bapa kita akan senantiasa menyertai kita di tengah berbagai hal yang kita karyakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Teruslah berkarya, teruslah bersaksi, dan melayani Tuhan dimanapun panjenengan berada. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 bait yang pertama. Indahlah
Mari, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan ini, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, serta hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Sang Roh Kudus, memampukan jemaat sekalian untuk senantiasa bersaksi dan melayani Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 bait yang pertama.